Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan potensi zakat di Indonesia dapat mencapai 327 triliun rupiah yang harus dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Wapres Ma'ruf Amin meminta industri otomotif nasional mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan harapannya ketiga wakil menteri yang baru yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo dapat bekerja lebih baik dan lebih responsif terhadap dinamika permasalahan baru. Inilah catatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Minggu ketiga bulan Juli 2024 yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragil Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 16 Juli 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Munas ke-10 Forum Zakat dengan tema Gerakan Zakat Menyongsong Indonesia Emas 2045. Acara dilaksanakan di Istana Wakil Presiden Jakarta. Wapres dalam sambutannya menyampaikan zakat dapat menjadi salah satu solusi menekan angka kemiskinan. Zakat merupakan satu cara dilakukannya redistribusi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, khususnya penerima zakat. Ma'ruf meyakini gerakan zakat yang masif niscaya akan menghasilkan daya yang kuat mengatasi kemiskinan tersebut. Dikatakan Wapres, potensi zakat yang bisa mencapai 327 triliun rupiah harus bisa dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Saya meyakini dengan adanya gerakan zakat yang masif, niscaya akan menghasilkan daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat. Hadirin sekalian, potensi zakat yang dapat mencapai 327 triliun harus dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Bahkan potensi ini setara dengan 76% anggaran perlindungan sosial pada APBN tahun 2022. Untuk itu peran zakat dalam pengentasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus dioptimalkan. Langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola zakat penting untuk terus didorong, mulai dari penguatan regulasi untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat hingga penyusunan peta jalan sebagai acuan dan arah kebijakan strategis pengelolaan zakat menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai upaya ini juga krusial untuk membangun ekosistem zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel sehingga kontribusi zakat semakin berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Pada kesempatan ini, Wapres juga menegaskan visi besar Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Menurut Ma'ruf, pembangunan yang merata dan inklusif adalah modal utama. Untuk itu, kebijakan redistribusi dan pengurangan ketimpangan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendorong pemerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan guna mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional. Pertama, perkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi pengelolaan zakat, OPZ-nya. Rangkul sebanyak-banyaknya OPZ dan perkuat kapasitasnya agar OPZ lebih profesional dan akuntabel. Hal ini penting demi membangun kepercayaan umat agar menyalurkan zakatnya pada badan dan lembaga amil zakat resmi yang pada akhirnya meningkatkan pengumpulan zakat. Kedua, pastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan tepat manfaat dengan basis data yang akurat, utamanya pada program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Tingkatkan kebermanfaatan zakat dalam pengentasan kemiskinan dengan tidak hanya diarahkan untuk mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan ekstrim, tapi juga memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzaki.
Yang ketiga, tingkatkan sinergitas dan keselarasan pengelolaan zakat nasional dengan agenda pembangunan nasional demi menjamin keberlanjutan. Saya minta seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan strategi pengelolaan zakat nasional. Rabu 17 Juli 2024. Wakil Presiden Maruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Wantim MUI, memimpin rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat. Wapres menyampaikan arah kebijakan untuk dijalankan seluruh pengurus harian MUI dalam kinerja dan pengabdiannya. Beberapa poin arah kebijakan Ma'ruf selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, diantaranya meminta seluruh pengurus MUI bekerja sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan dan selaras dengan visi dan misi MUI. Saya kira Dewan Pertimbangan ini memonitor apa yang dilakukan oleh pengurus harian, meluruskan, memberikan saran dan pendapat, memata-matai. Karena pertama Majelis Ulama ini ada manhajnya. Manhajnya itu artinya cara kita berorganisasi, ada manhajnya. Apakah Majelis Ulama ini masih berjalan fil manhaj, di dalam manhaj, apa sudah kharijal manhaj, sudah di keluar manhaj. Itu yang harus dilihat, diakurkan manhajnya dengan visi misinya MUI itu. Saya sering mengatakan MUI ini adalah ada manhajnya, ada relnya. MUI ini adalah kereta api, nggak bisa dibelokkan ke kanan ke kiri karena ada relnya. Jadi tidak bisa MUI itu dibawa kiri, dibawa ke kanan, tidak bisa karena ada manhajnya. Kalau ingin tidak dalam manhaj, jangan naik kereta. Artinya jangan ada di MUI, ya naik taksi saja. Nah, kalau naik taksi kan bisa kemana-mana, tinggal pesen saja supirnya kemana. Nah, MUI harus fil manhaj. Ada manhajnya. Ini yang tentu harus saya kira semua sudah tahu manhajnya sudah ada. Manhajnya MUI. Ma'ruf Amin mengingatkan anggota MUI untuk tidak bekerja sambilan dan tidak boleh berbisnis. Menurutnya, misi MUI ada dua, yaitu sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Tidak lupa, Wapres mengingatkan bahwa tugas keumatan adalah menjaga umat, memberdayakan umat, dan menyatukan umat. NUI ini kita bekerja kepada Allah, ya, kita bekerja kepada Allah. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh di dalam menjalankannya. Kerja di MUI tidak boleh sambilan, harus penuh waktu. Dan kita sedang berdagang dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum lahumul jannah. Nah itu perjanjiannya begitu. Allah membeli harta kita, memberi badan kita untuk itu surga. Dan Allah menjanjikannya bi anna lahumul jannah. Surga. Karena itu kode etik itu sebaiknya diterapkan dalam rangka tata kerja. Kalau dia bekerja sambilan, lebih baik dia tidak di MUI. Mungkin kerja di tempat lain ya yang lebih, bukan kita bekerja pada Allah. Jadi kalau di sini bekerja kepada Allah. Karena itu memang harus full. Harus sungguh-sungguh ya. Karena di sini memang tidak dijanjikan honornya berapa, tapi dijanjikan bi anna lahumul jannah, surga. Ini saya kira hal yang penting. Misi MUI itu ada dua. Saya kira semua sudah hafal. Khadimul ummah wa sadiqul hukumah, yaitu sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Kamis 18 Juli 2024, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 yang dilaksanakan di BSD Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, industri otomotif global kembali pulih setelah sempat mengalami terpaan pandemi COVID-19. Bahkan di tengah ketidakpastian global, industri ini mampu tumbuh hampir 10% di tahun 2023. Hal ini menurutnya menjadi potensi yang harus dimanfaatkan untuk memacu Indonesia masuk ke jajaran 10 besar produsen kendaraan bermotor di dunia. Dijelaskan pula bahwa di tingkat domestik, industri alat angkut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan tingkat pertumbuhan mencapai lebih dari 7% dan kinerja ekspor tumbuh hampir 6% di tahun 2023. Saya meyakini industri otomotif nasional dapat mengambil peran besar
di dalam mendukung upaya ini mengingat potensi besar yang kita miliki. Untuk itu, kemandirian industri otomotif nasional perlu terus dibangun dengan mengembangkan ekosistem industri otomotif mulai dari produksi bahan baku hingga industri perakitan dan pendukung. Selain itu, industri otomotif juga dituntut lebih adaptif pada peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui pengembangan teknologi otomotif ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Beberapa hal ini penting demi memperkuat kapasitas dan nilai tambah industri otomotif nasional sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain. Hadirin sekalian, pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan industri otomotif nasional yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan. Indonesia juga telah memantapkan diri menjadi export hub kendaraan bermotor, baik kendaraan berbahan bakar minyak maupun kendaraan listrik pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah terus melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif demi menumbuhkan industri otomotif dalam negeri hingga mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik. Perhelatan hari ini akan menjadi ajang penguatan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar industri otomotif semakin kokoh dan berdaya saing tinggi. Menurut Wapres, Indonesia juga telah memantapkan diri menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik kendaraan berbahan bakar minyak maupun kendaraan listrik pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah terus melakukan penguatan regulasi dan pemberian intensif demi menumbuhkan industri otomotif dalam negeri hingga mengakselerasi perkembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan infrastruktur baterai bagi kendaraan listrik. Wapres mengharapkan Gakindo Indonesia International Auto Show akan menjadi ajang penguatan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar industri otomotif semakin kokoh dan berdaya saing tinggi. Dalam kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan beberapa pesan bagi pelaku industri otomotif yang telah hadir pada acara ini. Berikut pesan selengkapnya. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan bagi seluruh pelaku industri otomotif yang hadir hari ini. Pertama, tingkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri ini, agar produk yang dihasilkannya dapat memenuhi standar internasional. Hal ini penting mengingat industri manufaktur otomotif berpotensi besar dalam penciptaan jutaan lapangan kerja baru. Kedua, terus pacu inovasi dengan mempelajari, mengamati prospek perkembangan inovasi dan modifikasi dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan konten lokal di Indonesia. Adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi yang cepat niscaya akan meningkatkan daya saing sehingga produk otomotif Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global yang semakin dinamis. Ketiga, optimalkan kapasitas produksi dan tingkatkan ekspor industri otomotif nasional. Dorong efisiensi produksi dan optimalkan pemakaian komponen lokal dengan memperluas keterlibatan pelaku industri kecil dan menengah. Jadikan ajang ini sebagai katalis dalam meningkatkan kemitraan industri besar dengan industri kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekspor nasional. Yang keempat, perluas kerjasama dan kolaborasi antar pelaku usaha dalam penelitian dan pengembangan ekosistem kendaraan berbahan bakar energi terbarukan. Langkah ini penting demi mengakselerasi penurunan emisi karbon dan berperan signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo melantik 3 orang wakil menteri di Istana Negara. 3 wakil menteri yang dilantik adalah Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pertanian. Menanggapi pelantikan ini, Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan harapannya agar ketiga wakil menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo dapat bekerja lebih baik dan lebih responsif terhadap dinamika permasalahan baru dalam bidang tugasnya masing-masing.
Menurut Wapres, saat ini banyak hal yang terus berubah, termasuk situasi yang seringkali memunculkan tantangan dan masalah baru. Harapannya tentu kerja lebih baik, lebih responsif ya terhadap perkembangan baru, karena memang banyak hal-hal yang situasi itu kan kadang-kadang terus terjadi tantangan baru, masalah baru. Nah harus pejabat yang dilantik itu harus respon terhadap masalah-masalah tantangan baru itu. Ya, saya kira itu. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Minggu ketiga bulan Juli 2024 yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragil Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wapres melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.